Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas. Dan di dalam kita merayakan perayaan ini, marilah kita ingat akan murid-murid Yesus yang pertama, terutama sekali mengenai panggilan mereka. Simon ataupun dipanggil Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan Yohanes. Inilah murid-murid Yesus yang pertama. Apa yang unik mengenai mereka ataupun dalam Injil pada hari ini adalah apabila Yesus memanggil mereka, mereka terus meninggalkan apa yang mereka ada, terutama sekali jala-jala mereka, dan mengikuti Yesus. Coba kita bayangkan jika Yesus memanggil kita. Adakah kita terus mengikutinya? Ataupun kita memberi banyak alasan kepada Yesus? Jadi saudara dan saudari, setiap kita mempunyai panggilan kehidupan masing-masing. Tidak kira kehidupan untuk hidup membujang, berkawin, bekerja di gereja, dan sebagainya. Oleh itu, hidupilah segala panggilan-panggilan yang kita ada ini untuk memuliakan Tuhan. Ingat bahwa setiap hari kita dipanggil untuk melakukan sesuatu yang baik, bukan sahaja bagi diri kita, tetapi bagi semua orang yang kita temui. Jadi di dalam pembacaan Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, saudara dan saudari, kita harus mengetahui apabila kita mengatakan iya kepada panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita harus bersyukur dan kita harus memuji dan memuliakan Tuhan, karena kita berani untuk membuka ruang bagi Tuhan berkarya di dalam diri kita. Dan panggilan ini bukan untuk memuliakan diri kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan dan untuk menyebarkan kabar gembiranya kepada semua orang. Memang untuk menyahut sebuah panggilan itu bukanlah perkara yang mudah, tetapi ia memerlukan komitmen yang tinggi dan juga seringkali menyandarkan apa sahaja kepada Tuhan dengan harapan ia dapat membantu kita untuk menyebarkan kasih-Nya kepada semua orang. Yang kedua, untuk mengikuti Yesus, kita harus meninggalkan apa yang kita ada, terutama sekali harta benda ataupun keluarga kita. Ini karena kita mau fokus dengan tanggung jawab kita untuk menyebarkan kabar dan kasih-Nya kepada semua orang.
Jangan kerana apa yang kita miliki itu menjadi halangan bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi saudara dan saudari, beranikah kamu untuk meninggalkan apa yang kamu ada itu untuk Tuhan? Yang ketiga, untuk mengikuti Yesus, kita juga harus berani untuk meninggalkan kehidupan kita yang lalu. Kehidupan kita yang penuh onak duri. Dan biarlah kehidupan kita yang lalu itu mengajar kita untuk tetap setia. Mengajar kita untuk bersaksi demi Yesus. Gunakanlah pengalaman-pengalaman yang kita ada pada masa yang lalu untuk terus bersaksi. Jadi saudara dan saudari, marilah kita berdoa agar Tuhan akan membantu kita di dalam kehidupan kita, terutama sekali di dalam menyambut panggilan kita masing-masing. Oleh itu, marilah kita serahkan apa yang ada di dalam hati kita, agar Tuhan akan membantu kita untuk menjawab segala persoalan yang ada di dalam diri kita mengenai panggilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.